Shalom pemirsa CBNN semua, bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang rindu untuk belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan. Bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi sangat menarik untuk kita pelajari buku ini. Dikatakan di sini bahwa sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang rindu untuk belajar. Dan juga dia akan memberikan kita pengharapan bagaimana kita untuk hidup dengan Tuhan. Jadi sangat menarik karena pada saat kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkannya. Lalu kita pada saat sudah mendapatkan, kita akan diberikan sinar. Sehingga sinar itu kita harus bisa bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya, karena itu adalah senjata melawan keputusasaan. Sefanya 3 ayat 14 sebagai ayat intinya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempak soraklah hai Israel, bersukacitalah dengan ria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Lagu pujian adalah suasana surga, dan ketika surga bersentuhan dengan bumi, ada musik dan nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Yesaya 51 ayat 3. Di atas bumi yang baru diciptakan sebagaimana itu terhempar, bersih tanpa noda, di bawah senyuman Tuhan. Bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Tuhan bersorak-sorai. Ayub 38 ayat 7. Demikianlah hati manusia bersimpati dengan surga, menyambut kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur. Banyak peristiwa sejarah manusia telah dikaitkan dengan nyanyian. Seri Membina jilid 3 halaman 147. Baik, dari judul saja kita mengetahui bahwa karena itu adalah senjata melawan keputusasaan. Jadi senjata kita adalah bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Karena pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, kita tidak memiliki rasa keputusasaan karena Tuhan sudah menjaga kita. Jadi sangat menarik, senjata yang bisa melawan keputusasaan adalah kita percaya kepada Tuhan, kita bersyukur kepadanya karena dia akan selalu memberikan kita kebahagiaan. Di ayat intinya juga dikatakan, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan berialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Jadi dia ajak kita semua untuk bisa bersorak-sorak, kita bisa bersuka cita, bergembira, di mana itu adalah ajakan yang sangat baik dari Tuhan untuk kehidupan kita. Karena pada saat kita bersuka cita, maka kita akan merasakan syukur. Dan pada saat kita merasakan syukur, kita tidak pernah berpikir sesuatu yang menjadi kecurigaan kita sehingga kita putus asa. Tetapi kita akan selalu bersyukur sehingga tidak ada rasa keputusasaan. Di dalam Yesaya 51 ayat 3 dikatakan bahwa lagu pujian adalah suasana surga, dan ketika surga bersentuhan dengan bumi adalah musik dan nyanyian. Jadi sangat menarik ya. Jadi antara surga dan bumi ini memiliki satu ikatan. Pada saat mereka bersentuhan saja akan ada nyanyian atau musik yang dinyanyikan. Jadi sangat menarik, nyanyian syukur dan lagu yang sangat nyaring. Jadi merasakan puji syukur pada saat kita merasa bahwa kita sedang bersentuhan dengan dunia. Jadi kita sebagai pengikut Tuhan, kita diajak bahwa sesuatu hal yang kita hadapi berarti itu adalah nyanyian kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bersyukur karena itu diizinkan untuk hadir dalam kehidupan kita. Di atas bumi yang baru diciptakan sebagaimana itu terhampar, bersih tanpa dosa, di bawah senyuman Tuhan. Bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama, dan semua anak Tuhan bersorak-sorai. Jadi sangat menarik ya. Kita sudah diberikan satu tempat yang baru, sudah diciptakan, dan di dalam tempat itu bersih tanpa noda. Dan juga di sana juga hanya terdapat senyuman Tuhan yang selalu kita miliki. Di mana bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama, dan semua anak Tuhan bersorak-sorai. Artinya tidak ada lagi rasa keputusasaan di sana, tidak ada lagi rasa kecurigaan, tetapi semuanya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah hati manusia bersimpati dengan surga, menyambut kebaikan Tuhan dengan ucap syukur. Jadi kita hanya bisa bersatu dengan Tuhan pada saat kita bersimpati dengan surga. Karena kita akan menyambut kebaikan Tuhan itu
dengan ucap syukur yang kita selalu berikan. Jadi melalui ucap syukurlah kita dapat menyambut akan kebaikan Tuhan itu. Banyak peristiwa sejarah manusia telah dikaitkan dengan nyanyian. Jadi kalau kita melihat di Alkitab, banyak sekali kejadian yang terjadi melalui pujian kepada Tuhan. Pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan, maka banyak yang terjadi peperangan, tetapi dengan nyanyian yang Tuhan firmankan kepada mereka, mereka bisa menang melalui nyanyian itu. Dengan sebuah nyanyian, Tuhan dalam kehidupannya di bumi menghadapi pencobaan. Sering ketika kata-kata tajam yang menusuk diucapkan. Sering ketika suasana sekelilingnya padat dan kerumunan dengan ketidakpuasan, ketidakpercayaan, atau ketakutan yang menindas. Terdengar nyanyian iman dan kegembiraan kudus. Pada malam perjamuan Paskah terakhir yang menyedihkan ketika ia telah dikhianati dan akan mati, suaranya terangkar dalam Mazmur, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Seri Membina jilid 3 halaman 151. Baik, jadi ini lagi kita diceritakan kembali bahwa dengan sebuah nyanyian Tuhan dalam kehidupannya di bumi menghadapi pencobaan. Jadi pada saat Tuhan menghadapi pencobaan saja, dia memiliki nyanyian yang dia selalu nyanyikan kepada Tuhan pada saat dia menghadapi pencobaan itu. Dikatakan di sini ya, dikatakan bahwa dengan sebuah nyanyian Tuhan dalam kebaikan, dalam kehidupannya di bumi menghadapi cobaan. Jadi dia tahu bahwa semua yang menjadi cobaan dia itu adalah diizinkan oleh Tuhan untuk bisa dia bertumbuh, sehingga dia merasakan syukur terus menerus kepada Bapaknya yang sudah mengizinkan dia datang untuk memberi contoh kepada kita. Sering kata-kata tajam yang menusuk diucapkan. Sering suasana sekelilingnya padat dengan kemuraman dan ketidakpuasan, ketidakpercayaan, atau ketakutan yang menindas. Terdengar nyanyian iman dan kegembiraan kudus. Jadi pada saat dia lewat pada sekeliling orang, mungkin ada kata yang menusuk pada saat diucapkan kepada dia. Seringkali di sekelilingnya penuh dengan kemuraman dan juga ketidakpuasan, ketidakpercayaan, dan ketakutan yang ditindas. Terdengar nyanyian iman dengan kegembiraan, yang artinya orang yang percaya kepada Tuhan pada saat dia berada di tempat di mana semua orang itu tidak percaya, maka pada saat Tuhan lewat, Tuhan akan mengetahui bahwa dia merasakan satu kegembiraan dengan nyanyian iman yang diberikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menguatkan dia, Tuhan akan menghampirinya untuk memberikan kekuatan iman kepadanya. Pada malam perjamuan Paskah terakhir yang menyedihkan ketika ia telah dikhianati dan akan mati, suaranya terangkat dalam Mazmur, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Jadi pada saat Tuhan sudah mengetahui bahwa dia sudah dikhianati dan akan mati, maka pada malam perjamuan Paskah itu dia mengucapkan atau mengangkat suaranya dengan bunyi, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Yang artinya adalah pada saat dia sudah ketahui bahwa dia dikhianati dan akan mati, maka dia sudah percaya bahwa tugasnya di dunia ini sudah selesai dengan memberikan contoh kepada kita, sehingga dia mengatakan kiranya Tuhan yang dapat kita masyhurkan sekarang dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Jadi ini adalah doa yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat dia sudah selesai akan pekerjaannya, dia mendoakan kita semua untuk kita bisa melakukan apa yang dia inginkan, supaya kita sendiri dapat selamat. Manakala penebus kita membawa kita sampai ke pintu gerbang zaman kekal yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka kita dapat menangkap tema pujian dan syukur dari biduan surga yang mengelilingi tahta, dan manakala gemah nyanyian malaikat-malaikat dibangkitkan dalam rumah kita di bumi, hati akan ditarik lebih dekat kepada penyanyi-penyanyi surga. Persekutuan surga berawal di bumi. Kita mempelajari nada dasar pujian itu di dunia. Seri Membina jilid 3 halaman 154. Baik, di akhir pelajaran kita memberikan kita satu pelajaran yang sangat menarik. Dikatakan bahwa manakala kita membawa
manakala penebus kita membawa kita sampai ke pintu gerbang zaman kekal yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka kita dapat menangkap tema pujian dan syukur dari biduan surga yang mengelilingi tahta, dan manakala gemah nyanyian malaikat-malaikatnya dibangkitkan dari rumah ke bumi, hati yang ditarik lebih dekat kepada nyanyian-nyanyian surga. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita harus terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita jalan itu, maka kita harus ketahui bahwa Dia tidak bisa untuk meninggalkan kita pada jalan itu, tetapi Dia akan menuntun kita sampai kepada gerbang zaman kekal itu, supaya kita dapat melihat kemuliaan Tuhan itu, kita dapat menangkap akan tema pujian dan syukur dari biduan-biduan surga yang sudah mengelilingi tahta, dan dengan malaikat-malaikat yang dibangkitkan dengan nyanyian-nyanyian di dalam rumah kita di bumi. Dan juga hati kita akan ditarik lebih dekat kepada penyanyi-penyanyi di surga untuk kita lebih menikmati akan nyanyian itu, nyanyian rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi persekutuan surga berawal di bumi, yang artinya adalah kita di dunia sekarang sedang dididik untuk belajar percaya kepada Tuhan, belajar untuk terus melakukan sesuatu hal yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita, supaya kita dapat belajar, sehingga pada saat kita sudah pelajari itu bukan menjadi satu pengalaman saja, tetapi itu akan menjadi nada dasar kita pujian. Nada dasar pujian itu yang akan kita sampaikan kepada Tuhan, karena pada saat kita sudah belajar itu akan menjadi pengalaman, dan pengalaman itu akan menjadi nyanyian rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi senjata kita adalah bersyukur kepada Tuhan, maka ketidakputusasaan itu akan hilang dari kehidupan kita. Jadi kita selalu percaya kepada Tuhan, karena kita bersyukur Tuhan selalu melindungi kita. Keputusasaan yang akan terjadi kita hilangkan di dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita bersorak-sorai, karena diajak di sini bahwa bersorak-sorai, bersukacita yang harus kita berikan kepada Tuhan. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.